Perkenalkan, nama saya Wendy Susanto. Hari ini saya akan menjelaskan materi operating system, yaitu proses management. Di sini, di proses management ini merupakan dasar dari Java yang kita pelajari hari ini. Itu nanti ada arithmetic operator, ada data type, ada primitive and wrapper, ada logical operator, ada input dan output, selection and repetition, and method. Nah, paling yang sekarang kita mulai itu dari arithmetic operator. Sebenarnya di Java ini arithmetic operatornya nggak jauh beda sama programming language yang lain kayak C gitu contohnya. Paling kita ada variabel integer A sama dengan 3, int B sama dengan 6 misalnya. Terus kita mau jumlahin misalnya ya. Kita tinggal sys out A tambah B. Nah, seharusnya ini hasilnya 9, kita coba jalanin dulu. Ini muncul 9 ya. Terus arithmetic operator kan ada yang lainnya, misalnya A kali B. Ada A bagi B yang nanti koma, B bagi A aja. Terus ada B modulo A. Modulo itu sisa pembagian kalau kalian nggak tahu. Nah, sekarang kita coba jalanin. Jadi A tambah B 9. A kali B 3 kali 6 18. B bagi A 6 bagi 3 2. B modulo A 6 bagi 3 nggak ada sisa makanya 0. Gitu ya. Untuk arithmetic operator gampang. Sekarang kita lanjut ke data type. Ada primitive dan wrapper. Sebenarnya data type ini yang kita pakai ini int ini namanya sebutannya primitif. Nah, di Java itu ada dua tipe data. Ada primitif dan wrapper. Yang wrapper itu kalau kalian udah pernah lihat pasti yang depannya huruf kapital kayak integer gini misalnya. Misalnya integer A sama dengan 3. Gini. Nah, bedanya apa sama int biasa nanti kita lihat nanti. Terus biasanya juga ada string aku Wendy gini misalnya. String ini yang biasa paling sering dipakai sih. Terus dia ada juga double, misalnya double angka double ini. Nah, double kan bisa koma 3,1 ini ya. Nah, terus ada float dan lain-lain. Cuma kita contohin ini aja dulu deh. Nah, bedanya apa sama yang biasa? Kalau wrapper ini kayak ibaratnya itu kita panggil sebuah class gitu. Nah, kenapa bentuknya sebuah class? Karena dalamnya itu ada metode-metode statik yang bisa kita tinggal aksesnya pakai titik gini tuh. Kita bisa lihat ada value of, ada ini jadi toString, bla bla bla. Ini kan semuanya kalau kita lihat di sini, ini kan muncul nih metodenya apa? Public static int rotate left misalnya nih. Nah, ini semua metode-metode yang dipunya oleh kelas integer. Nah, bedanya di situ. Tapi kegunaannya untuk nampung value itu sama kayak primitif biasanya. Cuma dia ada kelebihannya itu kayak kita bisa panggil metode-metode yang dipunya sama class ini wrapper classnya. Misalnya yang paling sering dipakai misalnya nih string ngitung panjangnya strlength gini. Nah, kita bisa ini nih ngambil value panjang stringnya misalnya kita mau int nggak usah deh langsung kita aja langsung sys out langsung str.length gini. Nah, dia otomatis langsung hitung panjangnya ini nih aku Wendy gitu. Kalau kita mau nyimpan string pas kalau pakai primitif kan pasti pakai cara yang punya apa indeks-indeksnya terus digabungin gitu kan. Nah, kalau ini enggak langsung string gini. Langsung tinggal petik 2 kita isi apa. Ini langsung dia print panjangnya itu 9 gitu. Ini gedein dulu sedikit. Oke, terus jadi tadi udah jelas ya perbedaan wrapper sama yang primitif. Kalau wrapper itu ada metode-metode yang bisa dipanggil, tinggal pakai titik, nah, A titik. Kalau primitif itu yang int gini nggak ada, tuh nggak ada metode apa-apa. Oke, terus kita langsung lanjut logical operator. Nah, logical operator ini
pasti sebenarnya kalian udah sering pakai juga. Itu yang ada dandan, ada or gini kan. Biasa dipakainya itu di if else. Misalnya kita ada INTA sama dengan 3. If A sama dengan 3, kita print A sama dengan 3. Gini. Else kan berarti kalau yang atasnya nggak jalan, dia masuk ke else. Berarti A bukan 3. Gampang banget nih. Nah, jadi ini A kan 3. Makanya dia printnya A sama dengan 3. Tapi kalau kita ganti bukan 3, nah, A bukan 3. Ya. Terus dia selain itu ada or. Ada or. Misalnya, misalnya ada A sama dengan 1. Terus ada INTB sama dengan 2. If A sama dengan 1 atau B sama dengan 3. Misalnya 3 ya, kita nggak ngikutin yang ini. Titik koma kurang. Nah, kita print salah satu statement betul. Else tidak ada statement yang betul. Salah satu statement betul, terus misalnya kita print. Salah satu statement betul, ini kan. Kenapa jalan yang ini? Karena A-nya kan 1. Bentar, izin minum dulu. Tapi kalau kita gantinya ini misalnya 4, jadi kan ini nggak ada yang betul nih. A-nya 4, B-nya 2. Nggak ada yang betul ya. Dia pasti jalan yang else-nya bawahnya. Tidak ada statement yang betul. Terus ada juga operator dandan. Nah, dia ini bakal jalan yang di sini kalau dua-duanya betul. Nih, kita coba pakai angka yang sama. Ini kan dua-duanya nggak betul nih. Tuh, nggak ada yang betul. Ini kita ganti dulu. Duanya betul. Dua-duanya betul. Ini tadi kan nggak ada statementnya benar. Terus kita benerin. Misalnya B-nya ganti 2 deh. A-nya masih salah. Tuh, dia masih jalan di bawah. Nih, misalnya sekarang kita benerin dua-duanya. A-nya 4, B-nya 2. Baru dua-duanya betul. Gitu ya. Ada dandan, ada or, sebenarnya ada ini ya, XOR, exclusive or. Ini sebenarnya sama kayak or biasa, tapi XOR itu sifatnya sama kayak or biasa, tapi kalau dua-duanya true, maka dia return false. Itu. Nih, kalian coba cerna aja kalimat ini. Ini misalnya dua-duanya, ini jangan dihapus deh. Misalnya dua-duanya true, dia return false kan. Berarti kalau ini dua-duanya true, dia jalan yang else. Misalnya, ini kan dua-duanya true nih, di jalan yang else harusnya. Tuh, tidak ada statement yang betul. Ini jarang dipakai sih. Biasanya kita pakai dan kalau nggak or, sama-sama dengan ini. Itu untuk logical operator. Sekarang input output nih. Input output. Mulai dari input dulu deh. Kalau input ini, kita itu pakai namanya scanner. Kalau di C kan kalian tinggal scan biasa kan, scan F, apa, ini kan. Kalau di, kita harus panggil dulu nih, objeknya, scanner. Nah, kita pakai autocomplete aja, tadi kan pakai scan, langsung kita enter yang ini, dia otomatis import ini, java.util.scanner. Ini biar bisa nge-scan. Misalnya kita kasih nama scannernya sc, terus new scanner, ini system.in. Ini udah, nah ini kita udah punya scanner. Kalau kita mau nge-scan, kita tinggal panggil misalnya nih.
satu variabel aja deh. Misalnya kita mau nge-scan A ya. Berarti A sama dengan sc dot. Nah, kalau di Java itu printnya scan-nya itu pakai next integer. Ini pakai autocomplete aja, next integer. Nah, tuh. Terus kita coba print A. Ini misalnya kita masukin 3. Tuh, dia print 3. Ya. Terus misalnya kalau buat nge-scan string misalnya. String A. Kita pakainya next line ya. Nih. Next line misalnya kita mau Wendy. Nah, dia nge-print Wendy. Terus kalau buat yang lain-lain sebenarnya sama kayak integer kan next integer gini. Kalau double next double, ada namanya next double. Terus ada next float, itu buat float. Nah, gitu ya, itu untuk input nge-scan ya. Nge-scan misalnya sekarang kita mau output. Nah, output dari yang kita udah pakai itu kan, bentar ini kita biarin dulu, ini next line. Nah, output yang dari kita pakai itu ada print ln, system out print ln gitu kan. Itu defaultnya Java, kayak kita sys out langsung di print ln. Sebenarnya itu ada yang namanya print. Bedanya itu apa? Print ln ini dia bisa ngeprint itu, dia itu ln ini artinya dia bikin baris baru. Kalau print ini dia di baris yang sama. Misalnya kita contohin aja deh. Kita ada int string B. Misalnya ini Wendy, ini Susanto. Kita dapat titik koma. Ini nggak usah scan. Nih. Kalau begini pasti dia printnya di baris yang berbeda. Tuh, gini ya, beda ya. Tapi kalau kita ilangin ln-nya nih, coba run. Ini juga print. Tuh, dia di baris yang sama. Tuh, jadi dia nggak bikin baris baru. Nah, terus ada printf juga. Printf ini kita nggak usah pakai yang A. Printf ini sama kayak yang di C. Kayak printf kan di C kan ngeprint kan pakai printf. Misalnya ini adalah printf. Gini ya. Value-nya adalah nih, kalau printf ini pakai format, kita print %s buat string, terus kita masukin variabelnya apa? B. Gini ya. Nah, terusnya dia ngeprint, ini adalah printf value-nya adalah Susanto. Ini ya. Ini sama kayak di C. Printf ini print formatnya. Misalnya kita mau print Wendy-nya, tinggal ganti aja belakangnya sama kayak di C. Tuh, value-nya Wendy. Gini. Terus itu input output udah. Terus sekarang selection and repetition. Nah, selection itu yang if else tadi. If else terus ada else if. Ini misalnya kita contohin lagi sekali. Misalnya if ini A sama 1. A sama 1. A sama dengan 1. Misalnya terus else if A sama dengan 2. Sisok A sama dengan 2. Else A bukan 1 dan bukan 2. Nah, ini biar gampang aja. Jadi else if ini dia jalan kalau atasnya nggak jalan, tapi kalau atasnya udah jalan dia nggak masuk ke sini lagi. Gitu. Nih. Kan A-nya 1, dia jalan di sini doang. 2 ini nggak jalan. Tapi kalau kita ganti 2,
Nah, dia kan ngecek nih, A salah satu nggak? Kalau nggak satu, dia ke sini, A-nya 2. Baru dia jalan, A tambah 2. Tapi else-nya nggak jalan. Tapi kalau kita 3, nah dia jalan, jadi yang atasnya nggak jalan, tinggal yang else-nya jalan. Bukan 1, bukan 2. Itu buat selection. Terus ada repetition. Repetition itu looping. Kayak biasa, misalnya kita ada looping di Java ini ada for each, ada while, ada do while. Kita contohin yang paling sering dipakai aja for. Misalnya I kurang dari 10. I plus plus. Kita sys out I. Ini ya. Hapus saja karena udah nggak dipakai. Ini udah selesai deh ngeprint 1 sampai 9 karena ini kurang dari 10. Kecuali kita tambahin ini. Taruh sampai 10. Nah, itu untuk for. Terus ada while I kurang dari 10, kurang sama dengan 10. Ntar ini kita belum declare I. Nah, kalau udah kurang dari 10, dia ngeprint I, terus I-nya ditambah. Sama. Jadi saat dia kurang dari I-nya masih kurang dari 10, awal kan I-nya 0 nih. Pasti kurang dari, kalau I-nya masih kurang dari sama dengan 10, dia ngeprint I. Terus I-nya ditambahin gitu. Terus ada do while. Do while itu kalau dia masih kurang dari 10 ya. Nih. Do while itu awal-awal dijalanin. Contoh ketik dulu. Nah, awal-awal dia itu jalanin print I. Di sini 0, terus dia tambahin. Nah, jadi dia jalanin dulu, baru dia ngecek I-nya masih kurang dari 10 nggak gitu. Kita coba jalanin aja. Di sini kelihatannya sama, tapi ini itu dia jalanin atasnya dulu nih. Dia ngeprint 0, terus dia tambahin, terus dia baru ngecek I-nya masih kurang dari sama dengan 10 nggak gitu. Di sini nggak kelihatan. Nah, jadi ini mirip-mirip kayak while, cuma dia jalanin dulu baru ngecek gitu ya. Nah, itu tadi. Kalau for each itu biasa buat vektor, cuma di sini nggak. Aku contohin deh, biar cepet aja. Terus metode di sini juga sama kayak di apa? Kayak di C bikin metodenya. Kita bisa tambahin. Kita nggak usah pakai modifier deh, kita langsung void tambah angka gini. Terus dia ada parameter, ini sama kayak di C, parameter int a int b. Terus ini sys out, bukan sys out. Kita tambahin dulu deh int, karena dia mengolah angka, dia returnnya a plus b. Ini bukan void, ini int. Nah, misalnya kita mau ngitung a ada int a sama 1, int b sama 2. Gini ya, terus kita panggil int result sama dengan tambah angka. Nah, ini logiknya gimana? Jadi kita awal punya integer a sama dengan 1, integer b sama dengan 2. Terus kita punya variabel penampung, integer result, itu dia panggil ini. Jadi dia ke sini, kita kan di sini kan kirim nih A, kirim B. Terus dia di sini terima A sama B. Ini 1, ini 2. Terus dia mau ngebalikin ke sini, return ke sini, A ditambah B. Berarti A yang dia terima di sini sama B yang dia terima di sini, dia mau balikin dengan operator tambah. Terusnya jawabannya 3. Kita coba jalanin. Oh, belum di print, lupa. Kita siswa dulu. Nah, 3. Nah, gampang kan? Jadi ini untuk method, jadi ini
kayak di returnnya itu dalam bentuk apa, integer yang sini. Misalnya kita mau ngolah kalimat, itu kan tinggal string ini kan. Misalnya diterima string A, koma string B, ini ya. Ini ganti string, ini ganti string, ini petik 2, ini petik 2, petik 2, ini string, ini kita ganti, jangan tambah angka, tambah, gabung kata, tinggal copy aja, nih, gabung kata, ini jangan kata deh, ini kata 1, kata 2, ini ya. Nah, harusnya gabungin kata 1, kata 2 gitu ya. Jadi kalau ini dia mau ngolahnya string, kita ganti ini string. Tapi kalau dia mau ngolahnya integer tadi, pakai integer gitu ya. Paling udah sih basic-basic dari Java, proses management ya. Thank you yang udah nonton ya. Semoga berguna.